semuanya, di sini kami akan membahas tentang stabilitas makroekonomi, yang dimana kebijakan moneter pada 10 negara Asia terbesar berdasarkan GDP nominal 2025, yaitu Cina, Jepang, India, Rusia, Korea Selatan, Turki, Indonesia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Di sini cenderung efisien dalam menjaga stabilitas inflasi sangat rendah ambil mendukung pertumbuhan GDP real moderat. Meskipun tantangan seperti deflasi di Cina dan perlambatan di Jepang memerlukan pelonggaran lebih lanjut. Secara umum, efisien dalam menstabilkan inflasi rendah sambil mendukung pertumbuhan GDP real moderat hingga tinggi. Meskipun variasi signifikan antar negara akibat faktor struktural seperti ketergantungan ekspor, hutang domestik, dan gejolak global. Efisiensi ini terlihat dari transmisi cepat suku bunga ke output ekonomi, yang dimana penurunan policy rate rata-rata 100-200 BPS pada 2025 berhasil menekan inflasi headline di bawah 3% di sebagian besar negara sambil mendorong konsumsi dan investasi. Namun, tantangan seperti deflasi di Cina dan inflasi persisten di Turki menyoroti terbatas kebijakan konvensional memerlukan inovasi seperti kuantitatif asing atau forward QE. Selanjutnya ada analisis efisiensi kebijakan moneter. Efisiensi kebijakan moneter diukur dari kemampuan menekankan inflasi di bawah target sambil merangsang GDP, seperti penurunan suku bunga di Indonesia, BI rate ke 4,75% yang mendukung pertumbuhan 5% di tengah inflasi terkendali 2,75%. Sedangkan di Cina, pelonggaran BPOC RR turun 50 BP mengatasi deflasi 0,25%. Namun, GDP melambat ke 4,8%, memandangkan transmisi lemah akibat permintaan domestik rendah. India dan Taiwan unggul dengan GDP lebih dari 8% dan inflasi kurang dari 2% berkat penyesuaian suku bunga adaptif terhadap pertumbuhan ekspor. Negara seperti Jepang, inflasi 3%, GDP 1,1%, dan Korea Selatan menunjukkan efisiensi sedang dengan kebijakan longgar gagal dorongan permintaan kuat akibat faktor eksternal seperti tarif AS. Secara keseluruhan, Bank Sentral Asia cenderung memotong suku bunga 2-3 kali pada tahun 2025 untuk tingkat likuiditas efektif di emerging market seperti Indonesia dan India, tapi dikurang di advanced economic. Korelasi negara inflasi GDP menegaskan efisiensi transmisi moneter di wilayah ini. Data GDP real, inflasi, dan politik rate terkini. Data berikut mencakup pertumbuhan GDP real tahun 2025 atau yang terbaru, inflasi CPI, dan suku bunga kebijakan utama yang menjadi indikator utama efisiensi moneter. Selanjutnya saya akan membahas data yang mencakup pertumbuhan GDP real tahun 2025 atau yang terbaru dari inflasi CPI dan suku bunga kebijakan utama yang menjadi indikator utama efisiensi moneter. Yang pertama dari negara Cina, kebijakan moneter dari People's Bank of China atau yang disingkat dari PBOC menerapkan berbagai instrumen termasuk suku bunga, rasio cadangan wajib, dan intervensi pasar untuk mengontrol likuiditas serta inflasi. Efisiensi yang pertama ada inflasi. Kebijakan PBOC membantu menjaga inflasi di sekitar 2-3%, meskipun terkadang menghadapi lonjakan akibat fluktuasi harga pangan. Pertumbuhan ekonomi melalui kontor kredit, PBOC mampu mendorong pertumbuhan tetapi juga berisiko terhadap utang koperasi yang tinggi. Selanjutnya dari negara Jepang, kebijakan moneter dari negara Jepang dari Bank of Japan menggunakan suku bunga negatif, program pelonggaran kuantitatif, dan pembelian obligasi untuk meningkatkan likuiditas. Dari efisiensi dampak inflasinya, meskipun berhasil meningkatkan likuiditas, inflasi tetap di bawah target 2%, menunjukkan batasan efektivitas kebijakan dalam kondisi deflasi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi masih lambat, menyeratkan kompleksitas dalam mencapai tujuan kebijakan.
Selanjutnya dari negara India, kebijakan moneter dari negara India dari Reserve Bank of India yang disingkat dari RBI menetapkan suku bunga repo dan mengatur likuiditas dengan fokus pada inflasi sebagai target utama. Pengendalian inflasi dari RBI berhasil menjaga inflasi di sekitar 4% dan menyesuaikan suku bunga untuk merespon perubahan eksternal. Kemandirian kebijakan yang responsif terhadap pertumbuhan memberi fleksibilitas, tetapi tantangan struktural masih ada di negara India. Yang keempat, di negara Rusia, kebijakan moneter dari Bank of Russia mengatur suku bunga acuan, intervensi mata uang dan instrumen makrodensial untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara Rusia tersebut. Inflasi dan pertumbuhan tetap sekitar 4%, tetapi dampak sanksi internasional menghambat pertumbuhan. Keberlanjutannya, meskipun mampu menjalankan kebijakan efektif, ketergantungan sektor energi menyulitkan diversifikasi ekonomi. Selanjutnya dari negara Korea Selatan, dari Bank of Korea menggunakan kebijakan suku bunga yang responsif terhadap kondisi ekonomi domestik dan global. Inflasi dari negara Korea terjaga di sekitar 1-2% dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Respon terhadap krisis keuangan global menunjukkan kemampuan Bank of Korea dalam pengelolaan kebijakan moneter yang efisien. Selanjutnya ada negara Turki. Kebijakan moneter Bank Sentral Republik Turki atau CBRT menggunakan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi yang melambung. Efisiensi yang pertama ada tantangan inflasi, di mana inflasi mencapai sekitar 15-20% dan meskipun suku bunga tinggi, pertumbuhan terhambat akibat kebijakan yang tidak konsisten. Yang kedua ada ketidakpastian. Ketergantungan pada intervensi politik mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Selanjutnya ada negara Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI fokus pada suku bunga acuan dan kebijakan likuiditas untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Efisiensi inflasi terkendali, di mana inflasi rata-rata dalam kisaran 3-4% dan nilai tukar rupiah dijaga stabil melalui intervensi pasar. Yang kedua ada responsif terhadap eksternal, di mana mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi global dan domestik. Selanjutnya ada negara Arab Saudi, di mana kebijakan moneter sama dengan kebijakan moneter berbasis suku bunga yang ditentukan oleh kebijakan pegaduhan rial terhadap dolar AS. Bank sentral mengatur likuiditas, di mana efisiensi inflasi terkendali di bawah 3%, dibantu oleh subvensi pemerintah dan stabilitas harga energi. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, di mana menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak meskipun ada upaya reformasi. Negara selanjutnya yaitu ada negara Taiwan, di mana kebijakan moneter Bank Sentral Taiwan menggunakan suku bunga dan kontrol likuiditas untuk mengatur inflasi dan mendukung pertumbuhan. Efisiensi pertumbuhan stabil, di mana inflasi rata-rata sekitar 1-2% dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif sehat. Kemudian responsif terhadap krisis. Kebijakan moneter fleksibel memungkinkan respon yang baik terhadap perubahan ekonomi digital. Selanjutnya ada Singapura, di mana kebijakan moneter Authority of Singapore atau MAS mengatur suku bunga melalui pengelolaan nilai tukar untuk mengontrol inflasi, di mana efisiensi inflasi terkendali, di mana inflasi dijaga di sekitar 2% dengan pertumbuhan yang stabil. Kemudian kebijakan proaktif pengelolaan nilai tukar yang cermat berhasil dalam memproses volatility ekonomi global. Kesimpulan dari 10 negara ini yaitu efisiensi kebijakan moneter di negara-negara ini bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, struktur pasar, dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Meskipun beberapa negara seperti India dan Singapura menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengelola inflasi dan pertumbuhan,
seperti Turki dan Jepang menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Penyesuaian tersebut berkelanjutan dan inovasi dalam kebijakan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi.